Iya, jatah isoman anggota DPR di hotel berbintang ini menuai polemik ya. Publik mengkritik karena DPR dinilai mengeluarkan kebijakan yang mengistimewakan anggotanya di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri yang layak dan juga terjangkau. Nah, bagaimana tanggapan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia terkait polemik ini? Kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Lusius Karus. Selamat malam, Bang Lusius. Selamat malam, Mbak Fani. Sehat ya, Bang? Sehat. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari anggota legislatif atau Dewan, tapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan respon untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Jadi saya langsung ke Bang Lusius saja. Bang Lusius, untuk kebijakan soal isoman di hotel anggota legislatif ini jadi sorotan ya semuanya ya. Menurut Anda, apakah tepat DPR mengeluarkan kebijakan ini walaupun mereka berargumen sudah ada aturannya? Saya kira sih hampir semua orang yang berpikir normal gitu ya, merasa bahwa kebijakan ini sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Kita tahu betul bahwa situasi pandemi saat ini, bahkan sekarang kita berada di situasi PPKM darurat, itu mengindikasikan kebutuhan akan perlunya solidaritas ya, dan itu sudah banyak ditunjukkan oleh banyak warga di banyak tempat gitu ya. Dan itu artinya memang kebutuhannya sekarang itu bagaimana kita bisa bekerja sama satu sama lain tanpa kemudian membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan golongan. Tapi yang kemudian ditunjukkan oleh DPR dengan kemudian mengeluarkan kebijakan terkait dengan isolasi mandiri di hotel, saya kira mereka sedang ingin mengatakan bahwa mereka merupakan kelompok berbeda, kelompok khusus yang harus diistimewakan. Tentu saja ini bertambah menyakitkan karena ini dilakukan oleh anggota DPR yang merupakan wakil rakyat. Orang yang mestinya paling paham dengan kondisi dan situasi masyarakat atau rakyat di tengah situasi pandemi. Justru orang-orang ini yang tidak ingin agar mereka disamakan posisinya dengan rakyat di dalam situasi bencana atau darurat saat ini. Saya kira ini menjadi ekspresi ketidakpedulian yang menjadi sangat nyata karena kita tahu sendiri sejak awal sebenarnya kebijakan-kebijakan kontroversial di tengah pandemi ini selalu muncul dari DPR. Di sisi yang lain kita tidak mendengar ada usulan solutif yang ditawarkan oleh DPR kepada pemerintah sepanjang pandemi ini. Bisa kita katakan bahwa memang keputusan untuk mengeluarkan kebijakan isolasi mandiri di hotel ini bukan sesuatu yang muncul secara spontan. Ini dilakukan secara sadar, ini dilakukan memang dengan sengaja, dan DPR memang terlihat ingin tampil beda di hadapan rakyatnya sendiri. Oke, berarti dengan sengaja itu juga ada insinuasi bahwa ini direncanakan sebelumnya, Bang Lusius? Saya kira iya, pasti direncanakan, dibicarakan di BURT bersama Kesekjenan, karena yang mengurus rumah tangga DPR itu kan Badan Urusan Rumah Tangga gitu ya. Jadi pasti ini terencana, hanya mungkin saja memang tidak melibatkan seluruh anggota DPR. Mereka yang kemudian menjadi anggota BURT dan Kesekjenan mungkin yang terlibat dalam pembicaraan ini. Ya. Ada yang mengatakan juga perwakilan dari 9 fraksi alias hampir seluruh fraksi yang ada di DPR ini menolak rencana isolasi mandiri di hotel. Tetapi juga ada yang bilang ide tersebut muncul dari anggota Dewan itu sendiri. Ini bagaimana Bang Lusius melihatnya? Ada ketidaksamaan suara yang ada dalam tubuh anggota Dewan? Betul. Pertama sih soal ketidaksamaan suara itu menunjukkan bahwa ini kebijakan yang masih perlu dipertanyakan, dan saya kira dengan penolakan yang disampaikan beberapa hari ini layak untuk dibatalkan. Nah, yang kedua, saya lebih percaya kebijakan ini memang diusulkan oleh anggota DPR gitu ya, dan kemudian dimintakan kepada Sekjen untuk memberikan legitimasi yuridisnya dengan mengeluarkan surat kesekjenan itu ya. Dan kerjasama ini saya kira bukan sesuatu yang baru gitu ya. Sejak awal saya kira banyak sekali proyek pengadaan di DPR yang melibatkan anggota DPR bersama kesekjenan. Oke. Formapi sendiri sudah melayangkan protes, Bang Lusius, soal rencana ini? Sejauh ini kita masih menyampaikan rilis ke media saja, dan saya kira sih sudah didengar juga oleh Kesekjenan dan anggota DPR gitu ya. Fakta bahwa mereka tidak meladeni misalnya wawancara atau talkshow di media itu mungkin salah satu efek dari kesadaran mereka untuk tidak mau berhadapan langsung dengan publik. Gitu ya. Oke. Walaupun sebenarnya transparansi publik ini dibutuhkan ya oleh masyarakat yang harusnya mendapatkan hak jawab dari mereka ya. Bang Lusius, untuk rencana hotel ini
kalau dikatakan Sekjen DPR ini sebagai alternatif tempat isoman karena banyaknya keluhan anggota DPR yang kesulitan melakukan isolasi mandiri. Katanya sih tinggal di rumah dinas yang bersebelahan dan juga berempitan sehingga juga beresiko untuk menularkan kepada tetangga-tetangga mereka. Menurut Anda bagaimana Bang Lusius? Saya kira sih ini alasan yang paling konyol dan mengada-ada gitu ya. Takut bahwa mereka kemudian mendapat komplain dari tetangga itu sesuatu yang tidak masuk akal karena isolasi mandiri kalau dilakukan di rumah itu biasanya di kamar masing-masing. Saya menduga bahwa anggota DPR ini tidak paham apa yang dilakukan saat isolasi mandiri. Mereka masih mungkin saja melakukan warawiri keluar rumah. Memang itu mencemaskan tetangga saya kira. Oke. Tapi Bang Lusius sendiri juga sudah melihat bagaimana lokasi isoman di rumah dinas masing-masing atau kemudian juga Wisma Kopo di Megamendung yang saat ini diperuntukkan bagi anggota dewan yang lagi isolasi mandiri? Seperti apa, Bang? Kita melihat yang di rumah dinas Kalibata saja dan sangat memadai, rumah mewah gitu ya, karena barusan direnovasi beberapa tahun lalu gitu ya. Tapi kan faktanya rumah ini jarang digunakan oleh anggota DPR. Mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah pribadi gitu ya. Jadi sebenarnya lokasi untuk isolasi mandiri apabila mereka terpapar sudah cukup bisa gitu ya digunakan? Cukup saya kira aman? Sudah cukup memadai, apalagi kan tidak mungkin atau sampai sekarang ini minimal tidak semua anggota DPR yang kemudian terpapar COVID-19. Kan? Betul. Sehingga ketakutan bahwa isolasi mandiri di rumah dinas akan mendapat komplain dari tetangga, saya kira sih itu kekhawatiran yang terlalu berlebihan dan menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada alasan yang sungguh mendasar bagi DPR untuk kemudian mengeluarkan kebijakan melakukan isolasi mandiri di hotel. Tapi keterpaksaan karena harus ada proyek yang menguntungkan baik pihak hotel maupun pihak Sekjen mungkin itu yang membuat program isolasi mandiri di hotel ini mau tidak mau dilakukan. Oke, Bang Lusius bicara mengenai proyek antara dua pihak, kita juga bicara mengenai biaya dan juga anggaran. Nah, Bang Lusius, pembiayaan isoman di hotel itu disebut berasalnya dari realokasi anggaran yang tidak terpakai selama pandemi, misalnya tidak jadi ke kunker atau tidak jadi mengadakan seminar seperti itu. Bagaimana Formapi bisa mengawal ini ke depannya untuk memastikan anggaran tersebut dilakukan atau diberlakukan sebagaimana mestinya? Ya, saya kira anggaran ini termasuk yang misterius di DPR gitu. Tidak pernah ada transparansi untuk berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Dan kita berharap bahwa dengan kritik yang disampaikan saat ini, anggaran terkait dengan isolasi mandiri di hotel ini akan disampaikan ke publik juga sebagai bentuk akuntabilitas DPR itu sendiri. Ya. Tapi saya kira sih mau dari manapun anggaran itu dicomot oleh DPR untuk membiayai isolasi mandiri di hotel ini, tetap saja itu adalah uang dari negara, uang dari APBN, uang rakyat. Sehingga kemudian penggunaannya memang harus penuh dengan tanggung jawab. Ketika kita misalnya mengetahui bahwa ada begitu banyak kendala terkait dengan layanan kesehatan, layanan isolasi mandiri yang dihadapi oleh publik saat ini, dana itu mestinya kemudian dipikirkan untuk dialihkan ke sana ketimbang kemudian memikirkan kenyamanan fasilitas untuk anggota DPR sendiri. Saya kira disinilah mestinya letak kepedulian itu ditunjukkan oleh DPR, ya bukan pada diri mereka sendiri tapi kepada publik, pada mereka yang paling membutuhkan. Oke. Terakhir Bang Lusius, misalnya kebijakan ini tetap dilakukan ke depannya, bagaimana dari Formapi bisa ada antisipasi kemudian juga tindakan seperti apa, langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk katakanlah mengawal kepentingan ini tetap untuk jadi kepentingan masyarakat bersama? Saya kira yang perlu kami lakukan memastikan fraksi-fraksi yang sudah menyatakan penolakannya dan menyampaikannya itu ke media itu mesti konsisten karena biasanya juga ini para politisi ini suka berubah-ubah pandangan atau sikapnya karena 1-2 hari ini dikritik oleh publik. Banyak fraksi yang ingin mendapatkan keuntungan politis dengan ikut menyatakan penolakan tapi tidak jelas kemudian langkah lanjutannya. Kita berharap fraksi-fraksi yang sudah menyatakan penolakan ini terus menindaklanjuti penolakan itu hingga menghasilkan kesepakatan untuk membatalkan kebijakan isolasi mandiri di hotel itu. Itu baru kita kemudian angkat jempol gitu ya kepada fraksi-fraksi yang menyatakan penolakan 1-2 hari ini. Kalau tidak, maka semuanya serba sama ya, cenderung kemudian menggunakan bahasa politik sekedar untuk menutupi apa yang sesungguhnya menjadi keinginan dari isolasi mandiri yang dilakukan di hotel oleh anggota DPR ini.
Oke, baik. Terima kasih atas insight-nya Bang Lusius Karus dari Formapi pada malam hari ini telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Bang Lusius. Kita akan ketemu lagi dalam waktu dekat. Sekali lagi selamat malam. Selamat malam.